Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, baik itu jasmani maupun rohani. Ibu ucapkan selamat buat adik-adik yang udah naik ke kelas 11. Mudah-mudahan pada tahun ini prestasinya bisa ditingkatkan jauh lebih baik lagi. Nah, pada kesempatan hari ini kita belum bisa melaksanakan pembelajaran secara langsung, sehingga pembelajaran hari ini dilaksanakan secara daring atau online. Kita berdoa semoga wabah penyakit ini segera berakhir, sehingga kita bisa bertemu secara face to face atau tatap muka. Nah, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nama Ibu Rifki Fadila Rahmawati. Adik-adik bisa panggil Bu Kiki saja. Nah, di sini Ibu mengampu mata pelajaran sejarah Indonesia. Jadi insya Allah nanti selama 1 tahun ke depan, Ibu akan mendampingi adik-adik sekalian belajar sejarah Indonesia bersama-sama. Pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan yang terpenting bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada materi atau mata pelajaran sejarah Indonesia pada kelas 11 ini kita akan belajar 3 bab. Nah, yang bab pertama ini yaitu antara kolonialisme dan imperialisme. Nah, kita akan banyak belajar tentang latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, kemudian lahirnya VOC dan masa pemerintahan Republik Batav. Nah, pertama kita belajar tentang latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia terlebih dahulu. Pelajaran kita hari ini yaitu latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, kemudian tujuan pembelajarannya. Yang pertama, adik-adik mampu memahami latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Kemudian yang kedua, peserta didik atau adik-adik mampu menganalisis hubungan peristiwa sejarah yang ada di Eropa dengan peristiwa yang terjadi di Indonesia. Adik perhatikan gambar berikut ini. Nah, tahukah kalian bahwa penjelajahan samudra itu telah dimulai sejak abad ke-15 Masehi. Nah, lalu di mana posisi Indonesia pada saat itu? Jadi Indonesia itu dapat diibaratkan seperti primadona bagi bangsa-bangsa Barat pada waktu itu. Alasannya kenapa? Nah, nanti kita simak materi berikut ini. Di sini ada peta penjelajahan samudra. Nah, ini ada keterangannya. Yang garis ini, yang garis hijau ini, itu menggambarkan proses perjalanan laut bangsa Portugis. Mana kursornya? Nah, ini. Portugis, kemudian ke Hindia, kemudian ke Malaka, ke Kepulauan Maluku. Nah, selanjutnya gambar ini yang strip-strip titik yang berwarna biru ini menunjukkan proses perjalanan laut bangsa Spanyol. Ini bangsa Spanyol yang biru. Dari Spanyol kemudian ke Selat Magellan. Nah, kemudian ini ke San Salvador, ke Kepulauan Haiti.
dan seterusnya. Nah, kemudian yang strip-strip berwarna hitam ini menunjukkan kedatangan bangsa Inggris. Yang mana yang ini? Nah, ini bangsa Inggris datang ke Hindia. Terus kemudian yang titik-titik yang berwarna merah ini menggambarkan proses perjalanan bangsa Belanda menuju Indonesia. Nah, ini bangsa Belanda menuju Indonesia. Kemana? Ke Banten pertama ya. Selanjutnya, latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia ini ada 4 faktor. Yang pertama, itu karena faktor ekonomi. Yang kedua, faktor politik. Kemudian yang ketiga, faktor teknologi. Yang terakhir, ada faktor agama. Faktor ekonomi. Jadi berkembangnya paham merkantilisme. Merkantilisme itu apa? Merkantilisme itu praktik dan teori ekonomi yang dominan di Eropa. Nah, paham merkantilisme yang berusaha menumpuk hasil kekayaan sebanyak-banyaknya sebagai ukuran kesejahteraan dan kekuasaan suatu negara. Kemudian Kepulauan Nusantara dikenal sebagai salah satu penghasil rempah-rempah terbesar di dunia. Rempah-rempah merupakan komoditas yang sangat laku dan banyak dicari oleh masyarakat Eropa. Kemudian pada awalnya kedatangan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk melakukan perdagangan. Tetapi setelah mengetahui Nusantara memiliki rempah-rempah yang melimpah, niat tersebut berubah menjadi menginginkan monopoli perdagangan di Nusantara dan menguasai wilayah-wilayah penghasil rempah-rempah. Nah, jadi pada awalnya untuk memenuhi kebutuhan rempah-rempah, bangsa Barat mendapatkannya melalui perdagangan di kota Konstantinopel. Apa itu kota Konstantinopel? Nah, ini ada di sini ada ilustrasi kota Konstantinopel. Jadi kota Konstantinopel itu ibu kota Kekaisaran Romawi. Jadi hampir selama abad pertengahan Konstantinopel itu merupakan kota terbesar dan termakmur di Eropa. Kemudian kondisi kemudian berubah pada tahun 1543 ketika kota Konstantinopel jatuh ke tangan kaum muslimin. Selanjutnya, ketika kota Konstantinopel jatuh ke tangan muslim, bangsa Barat kesulitan mendapatkan rempah-rempah sehingga melakukan pencarian penghasil rempah-rempah di belahan dunia baru. Nah, selain itu, dampak dari jatuhnya kota Konstantinopel oleh kaum muslim menyebabkan terputusnya jalur perdagangan antara Asia dengan Eropa. Adanya persaingan kekuasaan di antara bangsa-bangsa Barat dalam upayanya memperluas wilayah kekuasaannya dengan menguasai wilayah-wilayah baru. Nah, ini faktor politiknya. Kemudian teknologi. Ditemukannya teori heliosentris oleh Copernicus yang mengatakan bahwa pusat peredaran tata surya adalah matahari. Nah, hal ini pusat tata surya adalah bumi. Nah, dalam teori ini juga mengatakan bahwa pada dasarnya bumi berbentuk bulat, bukan datar, seperti pemikiran-pemikiran orang itu. Dengan adanya teori itu, banyak pelayar dan pedagang yang ingin membuktikan bahwa bumi itu bulat dengan melakukan penjelajahan. Kemudian ditemukannya kompas sebagai petunjuk arah sehingga para penjajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Nah, selanjutnya dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang mampu untuk berlayar mengarungi samudra yang luas. Kemudian ditemukannya Mesyu dengan persenjataan yang berfungsi untuk melindungi pelayaran dari ancaman
bajak laut. Nah, ini yang terakhir ada faktor agama. Jadi adanya semangat reconquista atau penaklukan kembali dengan melanjutkan perang melawan kaum muslimin. Sebelumnya di Eropa telah terjadi perang salib antara kaum Kristen dengan kaum muslim. Nah, misi untuk menyebarkan agama Kristen ke berbagai wilayah di luar bangsa barat dengan tujuan ke belahan bumi timur. Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah di Nusantara yang pada saat itu sedang berkembang pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam. Selanjutnya, tujuan kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Tujuannya mereka apa? Nah, ini ada 3 jenis tujuan. Yang pertama ada gold, itu memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang serta bahan-bahan lain yang berharga. Kemudian yang kedua, glory, itu memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Nah, yang ketiga ini ada gospel, yaitu menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Nah, jadi ini 3 jenis tujuan kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Yang pertama tadi ada gold, itu memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan barang tambang serta barang lain yang berharga. Yang kedua ada glory, memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Nah, dalam kaitan ini, mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang ditemukannya. Kemudian yang terakhir itu gospel. Ini menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Nah, pada mulanya orang-orang Eropa ingin mencari dan bertemu Prester John yang mereka yakini sebagai raja Kristen yang berkuasa di timur. Nah, ini diingat-ingat. Ada 3 jenis tujuan kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Baik adik-adik semua, mungkin pembelajaran hari ini cukup di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sekian dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat meskipun di rumah aja. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, kemudian cuci tangan, pakai hand sanitizer ya, pakai masker juga kalau keluar rumah. Nah, sekian dari Ibu. Nanti di akhir ada kuis, adik-adik bisa mengerjakan kuis di Google Form. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.